Halo semuanya, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Kali ini kita bakal bahas kisah epik tentang Rahwana, bukan cuma soal perang, tapi juga tentang cinta, dendam, dan kejatuhan sang Raja Alengka. Kalau kamu suka cerita-cerita sejarah, mitologi, atau legenda seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Di tengah gunung yang sunyi dan kabut yang pekat, berdiri pertapaan milik Resi Wisrawa, seorang Brahmana agung yang tekun dalam laku tapa. Ia mempelajari kitab-kitab suci dengan harapan menemukan keseimbangan antara dharma dan kekuatan sejati. Namun takdir membawanya kepada perjumpaan yang mengubah segalanya, perjumpaan dengan Sukesi, putri raksasa dari keturunan Sumali, penguasa dunia bawah tanah. Sukesi bukanlah raksasa biasa, ia cantik, cerdas, dan memiliki keinginan besar untuk memahami rahasia jagat raya. Demi menimba ilmu, ia bertapa di Gua Sunyi hingga bertemu Wisrawa. Percikan cinta tumbuh, dan dari penyatuan yang tak lazim itu, lahirlah 3 anak, Rahwana, Kumbakarna, dan Sarpakenaka, anak-anak yang membawa darah Brahmana dan raksasa sekaligus. Sejak dalam kandungan, Rahwana telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Langit mendung, petir menyambar, dan bumi bergetar ketika ia lahir. Bayi itu menangis dengan suara menggelegar, seolah menantang para dewa yang menyaksikan kelahirannya dari kahyangan. Ia diberi nama Dasamuka, karena memiliki 10 wajah yang melambangkan kecerdasannya sekaligus kegilaannya. Masa kecil Rahwana penuh dengan keanehan. Ia memiliki kekuatan fisik luar biasa, bisa mengangkat batu sebesar bukit dan mematahkan pohon hanya dengan sekali pukul. Tapi lebih dari itu, ia tumbuh dengan rasa lapar akan pengakuan. Ia ingin dihormati, ditakuti, dicintai, semua dalam satu waktu. Ibunya memujanya, ayahnya mengawasinya dengan kekhawatiran yang tak pernah terucap. Ketika Rahwana belajar ilmu sastra dan sihir dari ayahnya, ia menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia menguasai mantra-mantra agung, bahkan mampu menundukkan roh-roh halus untuk menjadi pelayannya. Tapi dalam hatinya, Rahwana merasa bahwa dunia tidak memberinya tempat yang pantas. Ia merasa dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk tahta, untuk keabadian. Suatu hari, saat duduk di puncak bukit sambil menatap matahari terbenam, Rahwana bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku harus tunduk pada dewa-dewa? Bukankah aku memiliki darah suci dan kekuatan raksasa? Aku bukan ciptaan biasa, aku ditakdirkan untuk mengubah dunia. Dan sejak hari itu, benih ambisi tumbuh dalam dirinya, seperti api yang menyala tanpa henti. Kumbakarna, adiknya, justru memiliki sifat berbeda. Ia bijak dan mencintai kedamaian, meski tubuhnya lebih besar dan kekuatannya tak kalah dari Rahwana. Sarpakenaka, si bungsu, mewarisi sifat impulsif dan keras kepala. 3 bersaudara ini tumbuh dalam dunia yang dipenuhi ketidakseimbangan, antara kebaikan dan kejahatan, antara kasih sayang dan kekuasaan. Rahwana mulai merasa bahwa keberadaannya sebagai raksasa setengah dewa adalah kutukan. Ia tak diterima sepenuhnya di dunia para Brahmana, dan juga dicurigai oleh para raksasa yang meragukan darah sucinya. Rasa terasing itu berubah menjadi amarah, dan amarah menjadi bahan bakar bagi ambisinya. Ketika usianya menginjak dewasa, Rahwana memutuskan untuk bertapa demi memperoleh anugerah dari Dewa Siwa. Ia membakar tubuhnya sendiri dalam kobaran api, mengorbankan 9 dari 10 kepalanya sebagai bentuk keteguhan hati. Dewa Siwa akhirnya muncul dan memberinya anugerah luar biasa, kekebalan hampir terhadap segala senjata, dan kemampuan untuk menguasai langit dan bumi. Dari pertapaan itu, Rahwana kembali dengan wajah baru, seorang raja yang belum memiliki kerajaan, seorang dewa yang belum diakui. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi menjadi anak dari seorang resi dan raksasi. Ia telah menjelma menjadi kekuatan yang kelak akan mengguncang dunia. Sebuah bayangan gelap mulai menjalar dari Alengka, dan dunia belum menyadari badai yang akan datang. Kepulangan Rahwana dari pertapaan membuat gempar seluruh alam raksasa. Tubuhnya menjulang, kekuatannya berlipat ganda, dan sorot matanya menyiratkan kekuasaan yang tak bisa ditolak. Para raksasa yang dahulu meremehkannya kini menunduk, gentar oleh aura ketuhanan yang mengelilinginya. Namun Rahwana tak puas hanya dengan rasa hormat, ia menginginkan kerajaan. Ia menginginkan Alengka. Alengka kala itu diperintah oleh Sumali, kakek Rahwana dari pihak ibu.
Sebuah negeri megah yang berdiri di antara pegunungan dan samudera, dijaga oleh tembok emas dan ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun. Sumali sudah tua, dan keturunannya mulai saling mencurigai. Rahwana melihat celah, waktu untuk mengambil takhta sudah tiba. Dengan restu ibunya, Sukesi, dan kekuatan para sekutu yang dikumpulkannya selama pengembaraannya, Rahwana menantang paman-pamannya satu persatu. Ia tidak merebut kekuasaan dengan kudeta licik, tapi dengan pertarungan terbuka. Dalam satu demi satu duel, ia mengalahkan mereka dengan mudah, menunjukkan bahwa darah Siwa mengalir dalam nadinya. Sumali, sadar bahwa zaman telah berubah, menyerahkan takhta kepada cucunya dengan berat hati. Ia tahu bahwa Rahwana adalah pilihan logis, kuat, karismatik, dan disegani. Namun dalam batinnya yang tua, Sumali merasakan firasat buruk. Ada sesuatu dalam diri Rahwana yang berbeda dari raja-raja sebelumnya, sesuatu yang gelap dan tidak bisa dikendalikan. Penobatan Rahwana sebagai Raja Alengka dilangsungkan dengan megah. Dewa dan raksasa hadir menyaksikan, langit berkilauan oleh semburan api suci dan tarian makhluk-makhluk astral. Rahwana duduk di atas singgasana emas, mengenakan mahkota naga, dan mengangkat trisula warisan leluhur. Soraknya menggema, "Aku adalah Rahwana, Raja atas 3 dunia. Tapi kekuasaan bukan tujuan akhir. Rahwana haus akan dominasi. Ia mengirim pasukan ke berbagai penjuru dunia, menaklukkan kerajaan manusia, memaksa para dewa untuk tunduk, bahkan mengguncang gunung Kailasa tempat tinggal Dewa Siwa hanya untuk membuktikan bahwa ia setara dengan para penguasa langit." Semesta pun mulai gelisah. Di balik kejayaannya, Rahwana memerintah dengan tangan besi. Ia menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengikat dewa-dewa kecil dalam kontrak magis, dan membangun armada langit dari besi gelap. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan rasa sunyi. Ia bisa menaklukkan dunia, namun belum menemukan sosok yang bisa menaklukkan hatinya. Kumbakarna, sang adik, mencoba mengingatkan, "Kakanda, kekuasaan tanpa kasih sayang akan melahirkan tirani." Tapi Rahwana hanya tertawa, menyebutnya sebagai filsuf pemalas yang lebih suka tidur daripada memimpin. Meski begitu, cinta persaudaraan tetap mengikat mereka, meski arah mereka mulai berbeda. Sarpakenaka, yang kini menjadi penasihat pribadi Rahwana, mendorong ambisi sang kakak. Ia percaya bahwa Rahwana adalah Raja Takdir, sosok yang akan menghancurkan tatanan lama dan menciptakan dunia baru. Rahwana pun percaya bahwa semua ini bukan kebetulan, tapi bagian dari takdir agung yang telah ditulis di antara bintang. Maka Alengka berkembang menjadi kerajaan paling ditakuti di 3 dunia. Tapi kejayaan itu seperti menara pasir, megah di luar, rapuh di dalam. Di balik pesta-pesta kerajaan dan gemuruh kemenangan, Rahwana tetap merasa kosong. Ia telah mendapatkan segalanya, kecuali satu hal, cinta sejati, yang akan segera mempertemukannya dengan takdir tragisnya. Di tengah kejayaan dan gemuruh perang, Rahwana tak pernah membayangkan bahwa pertemuan paling mengubah hidupnya akan terjadi bukan di medan laga, melainkan di hutan sunyi yang bernama Dandaka. Ia tidak datang untuk mencari cinta, hanya melintas bersama pasukannya dalam perjalanan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Tapi takdir sering bermain di luar kehendak para raja. Sore itu, saat matahari menggantung rendah di balik pepohonan rimba, pandangan Rahwana tertumbuk pada seorang wanita yang tengah memetik bunga liar. Ia berdiri di antara sinar senja, tubuhnya membaur dengan alam, matanya penuh kelembutan, dan parasnya memancarkan kecantikan yang bahkan membuat angin berhenti sejenak. Wanita itu adalah Sita, istri dari Pangeran Pengasingan, Rama. Dalam detik pertama, Rahwana merasa hatinya dicengkeram. Bukan oleh nafsu semata, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, sebuah pengakuan batin. Ia yakin pernah mengenal wanita ini, seolah roh mereka telah bersinggungan dalam kehidupan yang lampau. Perasaan asing itu tumbuh menjadi obsesi, yang perlahan membakar logika dan membungkam suara hatinya. Malam itu, Rahwana tak bisa tidur. Ia berjalan di pelataran istana Alengka, mengingat-ingat setiap kata, setiap gerakan, setiap bayangan Sita yang singgah di matanya. Ia mengutus Sarpakenaka untuk mencari tahu siapa wanita itu. Kabar segera datang, Sita adalah istri Rama, Pangeran Ayodhya yang sedang menjalani pengasingan bersama adiknya, Laksmana. Dada Rahwana berkecamuk, bukan hanya karena cinta, tapi karena ego. Bagaimana mungkin wanita seagung itu menjadi milik manusia biasa? Ia, Rahwana, penguasa 3 dunia, merasa berhak atas cinta yang agung. Maka benih cinta itu tumbuh menjadi hasrat,
dan hasrat menjelma menjadi keputusan, Sita harus dibawa ke Alengka. Ia merancang tipu daya, mengutus Marica, raksasa penyamar, untuk berubah wujud menjadi kijang emas yang akan memancing Rama dan Laksmana menjauh dari pondok mereka. Ketika Sita tinggal seorang diri, Rahwana mendekat dalam penyamaran, lalu menculiknya dan membawanya melintasi langit dalam kereta terbang, menembus awan, menuju Alengka. Sita menangis dan memberontak, namun Rahwana tidak menyakitinya. Ia menempatkan Sita di taman istana yang indah, dijaga oleh raksasa-raksasa perempuan. Ia memberinya makanan, pakaian, dan lagu-lagu penghibur. Tapi cinta yang dipaksakan tak pernah tumbuh. Sita menolak setiap rayuan Rahwana dengan teguh, menatapnya dengan kebencian dan doa-doa diam yang menusuk. Rahwana tersiksa oleh penolakan itu. Ia, yang bisa membuat dewa gemetar dan raja bersujud, kini tak bisa menundukkan hati seorang wanita. Namun, semakin Sita menolak, semakin besar keinginan Rahwana untuk memilikinya. Ia mulai percaya bahwa jika ia bisa membuat Sita mencintainya, itu akan membuktikan bahwa cintanya suci, bukan sekadar nafsu seorang raksasa. Para penasihat Rahwana mulai gelisah. Bahkan Kumbakarna yang jarang bicara, memperingatkan, "Kakanda, ini bukan jalan raja. Cinta tidak bisa diperoleh dengan paksa. Kehancuran akan datang jika engkau terus memelihara obsesi ini." Tapi Rahwana menutup telinga, hatinya telah dibutakan. Ia tidak bisa membedakan lagi antara cinta, hasrat, dan harga diri. Sementara itu, di kejauhan, Rama yang mendapati istrinya diculik, bersumpah akan menghancurkan Alengka dan merebut kembali Sita. Di balik cinta Rahwana yang mekar, api perang mulai menyala. Cinta yang berakar pada pemaksaan bukan hanya membawa luka, tapi juga akan menumpahkan darah. Dan tanpa disadari Rahwana, jalan menuju kejatuhannya telah dimulai. Saat Rama kembali ke pondok pengasingannya dan mendapati Sita telah tiada, dunia seperti berhenti. Aroma bunga yang tertinggal, kain sari Sita yang terlepas di tanah, dan jejak-jejak samar di tanah basah, semua menjadi saksi bisu dari kehilangan besar. Rama tidak berteriak, ia diam, dan dari diam itulah lahir dendam yang membara, lebih panas dari neraka, lebih dingin dari kehancuran. Laksmana mencoba menenangkan sang kakak, namun Rama telah kehilangan cahaya di matanya. Sita bukan hanya istrinya, ia adalah jiwanya, semangatnya, separuh dari dirinya yang membuat segala penderitaan di pengasingan menjadi berarti. Dan kini, wanita itu diculik oleh makhluk yang berani menantang Dharma, Rahwana, Raja Alengka. Rama bersumpah di bawah langit malam, "Aku akan membelah lautan, menghancurkan tembok emas, dan menebas keangkuhan Rahwana. Aku akan mengembalikan Sita, atau mati bersamanya." Sumpah itu menggema ke seluruh penjuru, mengguncang gunung, membelah angin. Para makhluk surgawi bergetar, karena mereka tahu, perang besar akan segera datang. Dalam pencariannya, Rama dan Laksmana menjelajah hutan demi hutan, lembah demi lembah. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Sugriwa, Raja para Wanara, yang tengah mengalami konflik kekuasaan. Rama membantu Sugriwa merebut kembali tahtanya dari sang kakak, dan sebagai balasannya, Sugriwa bersumpah akan membantu Rama menyelamatkan Sita dengan seluruh pasukannya. Di antara para Wanara, muncullah sosok Hanuman, setia, cerdas, dan berani. Ia ditugaskan sebagai utusan untuk mencari tahu keadaan Sita di Alengka. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, Hanuman menyusup ke taman istana Rahwana, menemui Sita, dan membawa pesan harapan dari Rama. Untuk pertama kalinya sejak diculik, Sita tersenyum, meski hanya sebentar. Hanuman tidak hanya datang membawa kabar, tapi juga peringatan. Ia membakar sebagian wilayah Alengka sebagai simbol bahwa perang sudah dekat. Keberaniannya membuat Rahwana murka, tapi juga mengguncang fondasi kerajaannya. Para raksasa mulai bertanya-tanya, apakah cinta Rahwana kepada Sita layak dibayar dengan kehancuran negeri mereka. Di istana Alengka, Sita tetap kukuh. Ia menolak semua rayuan, ancaman, bahkan iming-iming surga. Baginya, hanya Rama yang berhak atas hatinya. Rahwana semakin tertekan, hatinya bimbang antara memaksa atau melepaskan. Tapi egonya sudah terlalu dalam. Ia memilih mempertahankan harga dirinya, meski harus menantang seluruh dunia. Di perbatasan lautan, Rama membangun jembatan besar bersama pasukan Wanara Setubanda, yang menghubungkan daratan Barata dengan Pulau Alengka. Batu-batu ditulisi nama Rama agar terapung di lautan, dan jembatan itu menjadi simbol dari tekad tak tergoyahkan. Seluruh pasukan bersiap, perang suci akan segera dimulai. Rahwana tahu serangan akan datang,
namun menolak untuk menyerahkan Sita. Para penasehat dan bahkan adiknya, Vibisana, mencoba membujuknya. Lepaskan dia, dan perdamaian akan kembali. Jangan korbankan Alenka demi hatimu yang tersesat. Tapi Rahwana tak mau menyerah. Ia lebih memilih melihat kerajaannya runtuh daripada mengakui kelemahan di hadapan cinta. Maka dua kekuatan pun kini berhadapan, cinta yang tulus dan cinta yang dipaksakan, Dharma dan Adharma, manusia dan raksasa. Bara dendam Rama tak lagi bisa dipadamkan. Dan dari perbatasan jembatan yang terbentang, suara genderang perang mulai terdengar, menandai bahwa akhir dari kisah cinta ini tak akan datang tanpa darah dan air mata. Malam sebelum perang pecah, Rahwana duduk sendirian di ruang tahtanya yang megah. Kilatan cahaya dari obor-obor istana menari di dinding emas, tapi tak satu pun mampu menghangatkan hatinya yang mulai digerogoti oleh keraguan. Selama ini ia yakin akan keputusannya, mencintai Sita, mempertahankannya sebagai bukti bahwa ia bisa menaklukkan bukan hanya dunia, tapi juga cinta. Namun kini, ia mulai bertanya, benarkah ini cinta, atau hanya kerakusan? Suara langkah kaki menggema di aula. Vibisana, adiknya, mendekat dengan wajah gelisah. Ia telah mencoba berkali-kali membujuk Rahwana untuk menyerahkan Sita, namun malam ini adalah permohonannya yang terakhir. Kakanda, katanya lirih, engkau bukan lagi Rahwana yang dulu. Ambisi telah menggerogoti hatimu, dan cinta telah berubah menjadi ego. Lepaskan dia sebelum semuanya terlambat. Tapi Rahwana menggeleng, perlahan, nyaris tanpa suara. Aku mencintainya, Vibisana. Aku bisa memberinya segalanya. Istana, dunia, bahkan kekekalan. Tapi dia menolakku seolah aku ini monster. Kata-kata itu terlontar tidak dengan kemarahan, melainkan luka. Untuk pertama kalinya, Rahwana terdengar seperti manusia biasa, bukan raja, bukan raksasa, hanya seorang pria yang patah hati. Vibisana menunduk. Ia tahu tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dengan berat hati, ia meninggalkan istana dan bergabung dengan pihak Rama, meninggalkan Alenka demi Dharma. Kepergiannya membuat para raksasa lainnya goyah, tapi Rahwana menutupi rasa kehilangan itu dengan amarah. Ia memerintahkan seluruh pasukan bersiap, karena perang tak bisa lagi ditunda. Di taman, Sita masih menanti. Setiap malam ia duduk di bawah pohon Asoka, memandangi bintang-bintang dan berharap Rama segera datang. Ia tidak membenci Rahwana, tapi juga tidak bisa mencintainya. Ia melihat dalam diri Rahwana seorang jiwa yang tersesat, kuat, tetapi hancur oleh kebutuhannya untuk diakui, dimiliki, dan dicintai secara mutlak. Rahwana sesekali mengunjungi taman itu, berdiri dari kejauhan. Ia tak lagi menawarkan cinta atau kekuasaan. Ia hanya menatap diam-diam, seperti seorang pengembara yang menyesali jalan yang dipilihnya. Tapi ia tahu, jika ia menyerah sekarang, seluruh dunia akan melihatnya sebagai raja yang kalah, bukan karena perang, tapi karena hati seorang wanita. Di ruang dalam istana, Sarpakenaka mencoba membakar kembali semangat kakaknya. Kakanda harus bertempur, tunjukkan bahwa Alenka tidak tunduk pada manusia fana. Tapi Rahwana hanya menatap langit malam. Ia sadar, Sita bukan miliknya, dan mungkin tidak akan pernah menjadi. Tapi ia juga sadar bahwa menyerah sekarang akan menghancurkan bayangan keperkasaan yang selama ini ia bangun dengan darah dan kekuatan. Malam menjelang perang itu seperti jeda antara dua dunia, antara masa lalu yang penuh kemenangan dan masa depan yang tak pasti. Rahwana merasa terjebak dalam ruang hampa, ia telah memiliki segalanya, namun tak bisa memiliki satu hal yang paling ia inginkan. Ia telah menjadi dewa di mata rakyatnya, tapi justru kehilangan sisi manusianya. Ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, Rahwana berdiri di balkon istana, memandangi jembatan Setubanda yang membentang jauh ke arah daratan musuh. Ia tahu, Rama akan segera datang. Dan di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, mungkin inilah akhirnya. Bukan akhir dari Alenka, tapi akhir dari dirinya yang dahulu percaya bahwa cinta bisa dimiliki melalui kekuasaan. Maka ia bersiap, baju zirah dipasang, senjata diasah, mantra-mantra kuno dibaca kembali. Tapi kali ini, Rahwana tidak berperang semata untuk kejayaan. Ia berperang demi mempertahankan mimpi yang telah membutakannya. Dan tanpa ia sadari, pertempuran yang akan datang bukan sekadar perang antar pasukan, melainkan pertarungan terakhir antara hati, harga diri, dan kehancuran. Fajar di langit Alenka disambut bukan dengan kicau burung, melainkan dengan derap ribuan pasukan Wanara yang telah menyeberangi jembatan Setubanda. Dari kejauhan,
Alenka tampak seperti benteng cahaya yang menyembunyikan kegelapan. Rama berdiri di garis depan, wajahnya tenang tapi matanya menyala. Di sisinya, Laksmana dan Hanoman siap memimpin pasukan menuju sejarah. Di istananya, Rahwana telah mengenakan sirah perangnya. Trisula warisan nenek moyangnya menggantung di punggung, dan mantra-mantra kuno telah membangkitkan kekuatan raksasa dalam dirinya. Namun tak ada senyum di wajahnya, tak ada euforia seperti biasanya. Ia tahu, ini bukan sekadar perang mempertahankan Alenka, ini adalah perang mempertahankan egonya yang perlahan-lahan rapuh. Pertempuran pertama dimulai di gerbang luar Alenka. Pasukan Wanara menyerbu dengan kecepatan dan kelincahan luar biasa, namun para raksasa menghadang mereka dengan brutal. Suara pedang, panah, dan raungan mengguncang langit. Tanah bergetar oleh pijakan pasukan, darah membasahi bumi. Satu demi satu prajurit tumbang, dan medan perang menjadi panggung kehancuran. Hanoman memimpin pasukan sayap kanan, menerobos dinding pertahanan dengan keberanian luar biasa. Ia menumbangkan raksasa-raksasa besar, membakar menara-menara penjagaan, dan mengibarkan bendera Rama di gerbang utama. Tapi untuk setiap kemenangan, ada serangan balik yang mematikan. Rahwana mengirim Kumbakarna, sang raksasa besar yang selama ini tidur dalam damai. Kumbakarna bangkit bukan karena kebencian, tapi karena cinta pada kakaknya. Ia tahu ini bukan perang yang benar, tapi kesetiaannya pada darah membuatnya turun ke medan laga. Tubuhnya raksasa, langkahnya mengguncang bumi, dan satu hayunan tangannya mampu menghempaskan puluhan wanara. Tapi meski gagah, hati Kumbakarna menangis. Di tengah perang, Rama dan Kumbakarna akhirnya berhadapan. Rama mengangkat busur pusaka, dan Kumbakarna menatapnya dengan ketenangan aneh. Dalam pertempuran yang menggetarkan langit dan bumi, Rama akhirnya menjatuhkan sang raksasa agung. Kumbakarna roboh perlahan, senyum tipis di wajahnya, seperti telah menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kemenangan. Kematian Kumbakarna mengguncang hati Rahwana. Ia berjalan seorang diri ke tubuh adiknya yang terbaring diam. Untuk sesaat, ia menjadi bukan raja, bukan dewa, bukan monster, hanya seorang kakak yang kehilangan belahan jiwanya. Tapi dari luka itu, lahirlah kemarahan yang membara. Ia bersumpah akan menjadikan medan perang itu sebagai makam bagi Rama dan seluruh wanaranya. Di sisi lain, pasukan Alenka mulai goyah. Kematian Kumbakarna mematahkan semangat mereka, dan kepergian Vibisana telah melemahkan barisan dalam. Sementara itu, Rama tak hanya bertempur dengan kekuatan, tapi dengan keteguhan Dharma. Ia tidak bertempur untuk membalas, tapi untuk menegakkan kebenaran dan menyelamatkan cintanya. Hari demi hari, perang berlangsung. Langit Alenka berubah menjadi merah, sungai-sungai penuh dengan air bercampur darah. Para dewa dan makhluk astral menyaksikan dari atas, menahan napas. Mereka tahu, jika Rahwana tidak berubah, kehancuran total akan menanti. Tapi Rahwana telah melewati titik kembali. Ia tak akan menyerah, bahkan pada kebenaran itu sendiri. Dan pada senja hari ke-14, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Rama berdiri di depan gerbang utama Istana Alenka. Tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi pasukan di antara mereka. Yang tersisa adalah dua takdir yang saling berhadapan, cinta yang setia dan cinta yang menuntut, Dharma dan Adharma, Rama dan Rahwana, sebuah duel yang akan menentukan nasib tiga dunia. Matahari telah tenggelam sepenuhnya ketika dua sosok berdiri saling berhadapan di pelataran utama Istana Alenka. Di satu sisi, Rama berdiri tegak dengan busur pusakanya yang bersinar dalam temaram. Di sisi lain, Rahwana, raja raksasa itu, mengenakan sirah hitam kebesaran dan menggenggam trisula pusaka warisan para leluhur. Keheningan menyelimuti, seolah seluruh alam semesta menahan napas menyaksikan momen ini. Rama tak berbicara banyak, tatapannya tenang namun menusuk, seperti lautan yang menyimpan badai. Ia tidak datang untuk membunuh, tetapi untuk menuntaskan takdir. Sebaliknya, Rahwana menatap Rama dengan kemarahan yang dingin, tapi jauh di matanya ada sesuatu yang lain, rasa lelah, kesepian, dan kehancuran yang sudah ia sadari namun tetap ia peluk erat. Kau bisa saja menghindari semua ini, ujar Rama dengan nada berat. Engkau memiliki pilihan, Rahwana. Raja Alenka mengerutkan dahi, lalu tertawa pendek, getir. Pilihan, seorang seperti aku tidak diberi pilihan. Aku adalah takdir buruk yang dilahirkan untuk dilawan. Dan dengan kalimat itu, pertempuran dimulai. Ledakan kekuatan terjadi saat dua kekuatan besar itu saling menyerang.
Anak panah Rama melesat laksana kilat, sementara Trisula Rahwana memecah udara dengan sihir kuno. Bumi retak, langit terbelah oleh cahaya dan bayangan. Kedua pejuang itu tampak seperti titisan dewa dan asura yang kembali mengulang sejarah pertarungan purba. Rahwana menunjukkan kehebatan yang luar biasa. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga penuh siasat. Ia mengubah wujud, membelah diri, menyelimuti medan dengan kabut sihir. Tapi Rama tetap tenang, menggunakan kekuatan Dharma dan ketulusan hatinya untuk melihat kebenaran di balik ilusi. Setiap serangan Rahwana dibalas dengan keteguhan dan kejelian. Pertarungan berlangsung hingga malam mencapai puncaknya. Tubuh mereka berdarah, napas terengah, namun tak satu pun menyerah. Rahwana mulai goyah. Mantra-mantra yang dulu mudah ia ucapkan kini tergagap. Kekuatannya perlahan memudar, bukan karena luka, tetapi karena beban batin yang selama ini ia abaikan, kehilangan, kesombongan, dan cinta yang tak terbalas. Dalam satu momen hening, Rama menarik busur dan memanggil panah Brahmastra, senjata suci yang hanya digunakan untuk menuntaskan kehancuran. Ia mengarahkan ke dada Rahwana. Tapi sebelum dilepaskan, Rama berbisik dalam hatinya, bukan kebencian, melainkan belas kasih. Sebab ia tahu, Rahwana bukan hanya musuh. Ia adalah pelajaran, bayangan dari manusia yang tersesat oleh keinginan. Anak panah melesat menembus udara malam, menghantam tepat di dada Rahwana. Tubuh sang raja raksasa terhuyung, lalu perlahan jatuh berlutut. Matanya terbuka lebar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tidak menjerit, tidak mengumpat. Justru senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya, aku bebas, bisiknya, sebelum tubuhnya roboh menyatu dengan tanah yang pernah ia kuasai. Hening menguasai Alengka, pasukan raksasa yang tersisa menjatuhkan senjata. Langit malam terasa lebih terang, seolah beban berat yang menggantung selama ini akhirnya terangkat. Vibhisana maju dengan air mata dan membawa tubuh Rahwana untuk dikuburkan dengan kehormatan. Rama mengizinkannya, karena bahkan musuh pun layak mendapatkan akhir yang damai jika ia telah menebus kesalahannya. Dalam keheningan itu, Rama berdiri di antara reruntuhan perang, napasnya berat tapi hatinya lapang. Ia tidak merasa menang, karena perang sejati bukan tentang membunuh, melainkan tentang memilih kebenaran meski jalan itu paling menyakitkan. Tapi ia tahu satu hal pasti, cinta yang benar akan selalu menang, meski harus melewati ujian darah dan air mata. Dan Sita kini tinggal selangkah lagi untuk kembali. Senyap menyelimuti tanah Alengka yang baru saja menyaksikan runtuhnya raja terbesarnya. Udara masih mengandung bau mesiu dan darah. Namun langkah-langkah para wanara kini melambat, membawa ketenangan. Di tengah reruntuhan istana, Rama berdiri dalam diam. Kemenangannya telah tiba, tapi hatinya tak serta-merta lega. Sebab kemenangan atas musuh tidak selalu berarti kemenangan atas takdir. Di Taman Asoka, Sita menanti seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan harapan. Ia tahu Rama telah datang. Ia bisa merasakannya. Saat Hanoman menghampiri dan mengabarkan bahwa Rahwana telah gugur, air mata Sita menetes, bukan karena bahagia semata, tetapi karena babak panjang penderitaan itu akhirnya mendekati akhir. Ketika Rama datang ke hadapannya, Sita berdiri tegak, mata mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Dunia terasa membeku saat dua kekasih yang telah lama terpisah akhirnya kembali bersua. Tapi wajah Rama datar, nyaris tanpa ekspresi. Kata-kata pertamanya bukanlah kalimat rindu. Ia berkata, "Aku telah menunaikan tugasku. Aku telah menebus kehormatan kita." Sita terdiam, keningnya berkerut. "Apakah itu saja?" tanyanya lirih. Rama menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Aku mencintaimu, Sita, tapi aku adalah raja, dan seorang raja harus menjaga kehormatan rakyatnya. Aku harus tahu, apakah kesucianmu tetap utuh." Kata-kata itu mengguncang hati Sita lebih keras dari gemuruh perang. Sita menatap Rama, antara marah, kecewa, dan terluka. Ia telah melewati penyiksaan, kesepian, dan ancaman, demi menjaga cinta dan kesetiaannya. Tapi kini ia dihadapkan pada keraguan dari orang yang paling ia percayai. Namun bukan tangisan yang muncul, melainkan keberanian. Dengan suara tegas, ia berkata, "Baik. Jika itu yang harus kulalui, maka aku akan membuktikannya." Maka Sita memerintahkan api suci dinyalakan. Di hadapan para dewa, para wanara, dan rakyat Alengka yang menyaksikan, ia melangkah menuju kobaran itu. Api yang menyala bukan sebagai penghukum,
tapi sebagai saksi. Jika aku suci, jika cintaku kepada Rama tidak pernah ternoda, maka biarlah api ini tidak membakar tubuhku, serunya. Ketegangan menyelimuti. Semua menahan napas. Saat Sita melangkah ke dalam api, nyala merah itu seolah melambat. Tapi keajaiban terjadi. Api tidak melukai kulitnya sedikit pun. Bahkan bunga-bunga jatuh dari langit, dan para dewa bersorak. Agni, dewa api, menampakkan dirinya dan bersaksi, wanita ini suci. Tak satu noda pun menyentuh tubuh maupun jiwanya. Rama terdiam, hatinya bergemuruh antara rasa bersalah dan kelegaan. Ia menghampiri Sita, yang keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Kali ini, ia merangkulnya. Tapi dalam pelukan itu, Sita hanya berdiri diam, tubuhnya kaku. Cintanya tetap ada, tapi luka dari keraguan itu tak bisa serta-merta sembuh. Malam itu, di antara nyala api yang mulai meredup, Rama termenung. Ia telah menuntaskan misi, menegakkan dharma, dan menyelamatkan istrinya. Tapi ia mulai menyadari bahwa cinta tidak bisa dibangun hanya dengan kepercayaan pada dewa atau hukum. Cinta harus berdiri atas keyakinan satu sama lain. Dan itu adalah ujian sejati yang belum sepenuhnya ia menangkan. Sita pun duduk sendirian di tepi taman, memandang langit malam. Ia mencintai Rama, tapi hatinya tahu, setelah semua ini, hubungan mereka tak lagi sama. Mereka menang dari Rahwana, namun belum tentu menang dari luka dalam hati mereka sendiri. Malam itu, cinta mereka lulus dari ujian api, tapi kini mereka harus melewati ujian jiwa. Setelah peperangan usai dan Sita terbukti suci, Rama dan pasukannya kembali ke Ayodhya. Kota itu menyambut dengan gegap gempita, bunga berserakan di jalanan, dan rakyat menari menyambut kembalinya sang pangeran yang telah menegakkan keadilan. Tapi di balik sorak-sorai itu, langit hati Rama dan Sita belum sepenuhnya cerah. Rama dinobatkan sebagai Raja Ayodhya dengan segala kemegahan. Laksmana berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Sita pun duduk di singgasana permaisuri, mengenakan busana kebesaran. Tapi meski mahkota telah dipasangkan, sorot mata mereka menyimpan kejauhan. Di dalam istana megah itu, rasa aman dan cinta tak serta-merta kembali seperti dulu. Waktu berlalu, dan rakyat mulai berbicara. Meski Sita telah membuktikan kesuciannya, suara-suara sumbang tetap terdengar. Bagaimana mungkin permaisuri tinggal begitu lama di istana musuh? Apakah benar-benar suci, atau hanya siasat? Desas-desus itu berbisik di gang-gang sempit, lalu tumbuh menjadi badai gosip yang mengguncang istana. Rama mendengar semua itu. Setiap kata rakyat adalah luka baru di hatinya. Ia mencintai Sita, tapi sebagai raja, ia merasa terikat oleh dharma, tugas untuk menjaga kehormatan kerajaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Inilah dilema yang menghantui jiwanya, menjadi suami atau menjadi raja. Suatu malam, Rama duduk sendirian di taman istana. Bayangan-bayangan kegelisahan menari di benaknya. Ia teringat pada Rahwana, pada kata-kata terakhir Raja Alengka itu sebelum tumbang, bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan adalah kutukan. Dan kini, Rama merasa mulai memahami artinya, kekuasaan memang memberinya tahta, tapi merampas cintanya. Akhirnya, dengan hati hancur, Rama mengambil keputusan yang paling menyakitkan, mengasingkan Sita. Ia memanggil Laksmana secara diam-diam dan memerintahkannya untuk membawa Sita ke hutan, ke tempat yang aman, dan meninggalkannya di sana. Tidak ada penjelasan langsung pada Sita. Hanya sunyi dan pengkhianatan yang datang menggantikan cinta. Ketika Sita menyadari maksud perjalanan itu, ia tidak menangis. Tidak mengamuk. Ia hanya menatap Laksmana dengan pandangan terluka, lalu berkata, "Aku telah bertahan dari raksasa. Tapi rupanya, dari orang yang kucintai, aku tak bisa berlindung." Ia turun dari kereta, lalu melangkah masuk ke dalam hutan dengan kepala tegak. Di hutan, Sita berlindung di asrama Valmiki, sang resi agung. Di sanalah ia melahirkan anak kembar, Lava dan Kusa, buah hatinya bersama Rama. Mereka tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Sita membesarkan mereka dengan cinta dan keteguhan, meski hatinya sendiri belum pernah benar-benar sembuh. Sementara itu, di istana, Rama hidup dalam diam. Ia menjalankan kewajiban sebagai raja dengan sempurna, memimpin dengan adil dan bijaksana. Tapi setiap malam, ia berdiri di balkon istana dan menatap hutan di kejauhan. Ia tahu, cintanya masih hidup di sana, bersama wanita yang ia tinggalkan demi kehormatan yang tak pernah ia minta.
Bayang-bayang Dharma terus mengejarnya. Rama mulai bertanya dalam hati, apakah kebenaran yang ia bela benar-benar kebenaran, atau hanya wajah lain dari rasa takut? Apakah Dharma memang selalu di atas cinta? Pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban, hingga perlahan, Rama pun mulai merasakan, bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan musuh, tapi berdamai dengan diri sendiri. Tahun-tahun berlalu seperti arus sungai yang tak henti mengalir. Di tengah hutan yang sunyi dan damai, dua anak laki-laki tumbuh dengan semangat luar biasa. Lava dan Kusa, kembar yang cerdas dan gagah, pewaris darah agung yang tidak mereka ketahui asalnya. Mereka diajarkan Dharma, sastra, dan seni bela diri oleh Resi Valmiki, namun nilai sejati mereka tumbuh dari teladan ibunya, Sita, yang mengajarkan mereka tentang cinta, ketabahan, dan harga diri. Di Ayodhya, Rama tetap menjadi raja yang dikagumi. Tapi dalam hatinya, kesepian membungkus setiap hari yang ia lalui. Meski seisi negeri memujanya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh kejayaan. Setiap melihat anak-anak bermain di pelataran istana, ia teringat akan sosok Sita dan anak yang tidak pernah ia peluk. Suatu hari, kabar tersebar bahwa dua pemuda dari hutan telah menyanyikan syair Ramayana di tengah kota, kisah tentang Rama, Sita, dan pertempuran melawan Rahwana, dengan keindahan dan ketepatan yang menakjubkan. Rama yang penasaran memanggil mereka ke istana. Saat Lava dan Kusa mulai menyanyikan kisah itu di hadapannya, air mata jatuh perlahan dari mata sang raja. Rama menyadari suara mereka, cara bicara mereka, bahkan sorot mata mereka, mengingatkannya pada Sita. Dan saat sampai pada bagian di mana Sita diasingkan, suara anak-anak itu bergetar. "Kami anak-anak dari wanita yang ditinggalkan," kata Lava, tegas namun tidak marah. Demi Dharma yang katanya lebih agung dari cinta. Keheningan menyergap istana. Rama berdiri, terpukul oleh kenyataan. Ia meminta anak-anak itu membawanya pada ibu mereka. Maka untuk pertama kalinya sejak pengasingan itu, Rama dan Sita kembali berada dalam satu tempat, di tengah hutan, di asrama sederhana, jauh dari gemerlap dunia yang dulu mereka tempati. Bersama, Rama berlutut di hadapan Sita. Ia tidak lagi seorang raja, tapi seorang pria yang merindukan cintanya. "Aku bersalah," katanya pelan. "Aku membiarkan suara dunia lebih lantang dari suara hatiku. Aku mencintaimu, Sita, selalu." Sita menatapnya, tidak dengan kebencian, tapi dengan luka yang sudah terlalu dalam untuk dijahit kembali. "Aku memaafkanmu, Rama," jawabnya lirih. "Tapi aku tidak bisa kembali ke istana. Tempatku bukan lagi di dunia yang dulu memilih keraguan daripada kebenaran." Sita menatap langit, lalu memohon kepada Ibu Pertiwi, "Bunda, jika aku telah menjaga kesucian dan Dharma selama ini, terimalah aku kembali dalam pelukanmu." Tanah pun terbelah pelan, dan bunga-bunga bermekaran saat Sita perlahan tenggelam ke dalam bumi. Rama berteriak, mencoba menahan, tapi sudah terlambat. Sita telah memilih keabadian bersama bumi yang melindunginya. Ia tidak meninggalkan dunia karena kalah, tapi karena telah menyelesaikan misinya, menjadi cahaya di tengah kegelapan Dharma. Sejak saat itu, Rama hidup dalam diam. Ia membesarkan Lava dan Kusa, menurunkan nilai-nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Kedua anak itu tumbuh menjadi cerminan sempurna dari dua dunia, dunia ksatria dan dunia cinta. Mereka menjadi simbol masa depan yang lebih baik, warisan dari cinta yang terpaksa berpisah, tapi tak pernah padam. Pada akhirnya, ketika waktu Rama ditelah usai, ia melepaskan mahkota dan berjalan menuju Sungai Sarayu. Di sana, ia melepaskan diri dari belenggu dunia fana, menyatu kembali dengan Dewa Wisnu, sang titisan sejati. Dan kisahnya, kisah cinta, pengorbanan, dan Dharma, hidup abadi, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai cermin manusia, bahwa dalam hidup, memilih benar tak selalu berarti memilih mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.